Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini kita akan belajar tentang algoritma cerdas untuk sistem kendali. Selanjutnya yaitu genetik algorithm ya, atau algoritma genetik algorithm. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang PSO ya, dia berdasarkan movingnya partikelnya, masing-masing partikel atau intelijen agennya. Kalau sekarang kita belajar tentang genetik algorithm yang berdasarkan evolusi ya, evolusi. Jadi bisa dikatakan ini evolutionary algorithm ya, algoritma evolusi. Jadi maksudnya apa? Algoritma ini bekerja seperti simulasi evolusi dari makhluk hidup, simulate the biological evolution. Jadi evolusi dia termasuk genetik algorithm. Ini termasuk evolution algorithm, di mana dia seperti mensimulasikan ya evolusi dari makhluk hidup. Tapi di sini kita bisa menggunakan tidak menggunakan seperti evolusi biologi ya, kita bisa menggunakan numerik ya, numerik. Untuk apa? Untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Kalau kemarin kita mencari solusi pakainya PSO, ini juga kita mencari sebuah solusi dari suatu permasalahan menggunakan GA. Ya. Solve optimization problem. Ya, jadi kita bisa menggunakan cara kerja evolusi untuk mencari sebuah nilai optimal dari permasalahan. Contohnya ya, contohnya kita bisa contohnya kita bisa menggunakan GA ini untuk mencari sebuah fungsi minimum dari fungsi x fx ya, dari fungsi fx, di mana x itu x1, x2, x3 sampai xn ya, itu bagaimana X1 kombinasi X1 kombinasi X2 bisa mendapatkan nilai fungsi fx ini yang ini itu ya. Atau kita bisa ibaratkan seperti, jadi kan tadi algoritma ini bekerja seperti evolusi dari makhluk hidup ya. Kita bisa ibaratkan di suatu daerah ya, di suatu daerah ada daerah dataran rendah ya, ada dataran rendah, ada dataran tinggi, di mana di suatu daerah dataran rendah itu juga ada makhluk hidupnya. Contohnya kita manusia di daerah dataran rendah dan di dataran tinggi itu juga berbeda. Maksudnya apa? Di dataran rendah mungkin kita bisa bernafas dengan mudah ya, kandungan oksigennya kita bisa mudah didapatkan. Kalau di dataran tinggi
kandungan oksigennya sudah menurun, sehingga bisa menurunkan saturasi oksigen di tubuh manusia. Tetapi apa? Manusia-manusia di daerah dataran tinggi ini bisa beradaptasi dengan lingkungannya, ya, bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya ketika kita ingin mendaki gunungnya jangan yang 3000 meter di atas permukaan laut, ya, mungkin yang di atas 5000. Itu kita harus apa? Kita harus melakukan aklimatisasi. Kita harus melatih tubuh kita untuk beradaptasi dengan lingkungannya, ya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk, ya, secara dari 300 mdpl langsung ke base campnya itu 3000, terus langsung mendaki ke 5000 langsung mendaki ke 8000. Itu akan sangat membahayakan dan tubuh kita tidak mampu. Itu kita harus beradaptasi. Nah, kalau proses ini terjadi ribuan tahun itu bisa terjadi sebuah evolusi tubuh manusia langsung beradaptasi dengan lingkungannya, gitu ya. Manusia yang lahir sudah punya gen yang bisa beradaptasi dengan dataran tinggi langsung tanpa aklimatisasi, dia sudah bisa. Itu kalau di dataran tinggi, ya, bicara dataran tinggi, dataran rendah. Ada yang daerah di pertambangan mungkin, ya, daerahnya sudah tercemar bahan-bahan kimia yang berbahaya. Bisa jadi manusia yang tinggal di situ selama bertahun-tahun lebih kebal dari kita yang mungkin tidak tinggal di daerah pertambangan itu yang sudah tercemar. Jadi sudah bisa beradaptasi. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya mungkin kalau kita sekarang bisa mengenal ada hewan, ya, mungkin ada harimau Jawa, Sumatera, terus ada dari India, ya, Bengal, terus ada harimau Siberia. Nah, ini semua sama-sama harimau tapi beda jenis, ya. Jawa mungkin punya tubuh yang lebih kecil, yang sama dengan Sumatera. Bengal yang punya tubuh yang lebih besar. Nah, ada yang Siberian yang punya tubuh yang lebih besar. Jadi sama-sama harimau, tapi dia khusus berada di daerah tertentu. Nah, itu terjadi evolusi, ya, di bumi kita ini, ya. Alam kita itu seperti menyeleksi. Oh, ini harimau di daerah India, ya, bukan Bengal, ya, daerah Katulistiwa, bisa jenisnya Bengal, bisa jenisnya Sumatera, bisa jenisnya Jawa, ya. Jadi dia mengalami proses seleksi sehingga terbentuklah jenis harimau ada Jawa, Sumatera, Bengal, dan Siberia. Jadi genetik algoritma genetik ini kerjanya seperti itu. Jadi dia seperti evolusi, dia menseleksi gennya di crossover, lalu ada proses mutasi, terus seleksi lagi, terus mendapatkan individu yang terbaik, gitu. Nah, kalau di Jawa harimau yang terbaik yang bisa hidup di situ, ya, harimau Jawa. Kalau di Sumatera, ya, harimau Sumatera. Kalau di India, ya, harimau Bengal. Kalau di daerah dingin, ya, harimau Siberian. Lalu itu, ya, tadi cara kerjanya genetik algorithm. Prosesnya apa saja? Sebentar, saya lanjutkan. Dia diawali dengan inisiasi populasi. Nah, populasi ini ada beberapa individu, ya, ada n individu
individu atau parent, nanti ya bisa kita sebut parent. Nah, populasi ini akan kita lakukan apa? Ada proses seleksi. Nah, proses seleksi ini untuk mengevaluasi mana nih individu yang baik sesuai masalahnya ya, atau solusinya sudah ditemukan gitu, atau nilai yang mendekati solusi. Kalau kemarin kita belajarnya apakah posisi sekarang itu sudah mencapai G base-nya atau global base-nya atau belum. Nah, ini di GA, algoritma genetika ini terjadi di proses seleksi ini gitu ya. Nah, setelah diseleksi mana yang individu yang terbaik ya, yang mendekati solusinya, dia ada proses lagi, yaitu di sini reproduksi. Reproduksi apa? Reproduksi individunya. Di sini ada proses crossover genetikanya, crossover gennya, dan setelah di crossover ya, diseleksi lagi. Terus setelah diseleksi ada namanya proses mutasi. Mutasi ya, individunya tadi atau parentnya tadi kita pilih yang terbaik, lalu di crossover gennya, kromosomnya. Dari setiap individu punya kromosom, punya gennya. Nah, gennya itu di crossover, dipindah-pindah, terus diseleksi lagi, di proses seleksi lagi mana yang lebih baik, lalu yang terbaik lagi dilakukan proses mutasi gitu ya. Nah, proses reproduksi ini terjadi berulang-ulang terus ya, reproduksi seleksi, sehingga ketika sudah ditemukan solusinya yang paling baik, bisa algoritma ini bisa masuk dalam proses akhir ya, selesai gitu ya, diakhiri maksudnya prosesnya. Nah, prosesnya intinya di sini ya, intinya di proses ini. Jadi dia langsung individu tadi yang inisial individunya, populasinya dilakukan seleksi, lalu dilakukan crossover individu yang terbaik pada proses itu, lalu diseleksi lagi, terus dilakukan mutasi, diseleksi lagi sampai menemukan solusi terbaik. Nah, ini seperti kompetisi ya, seperti kompetisi, berkompetisi, kompetisi. Seperti tadi itu kan, harimau, makanya ada 4 jenis harimau diletakkan di daerah yang dingin atau daerah yang pegunungan. Yang menang siapa ya? Siberia. Jadi ada proses kompetisi di situ. Tuh, jadi pertama yang bisa proses pertama berarti apa? Inisiasi populasi. Lalu kedua ini kan dipilih dulu ya, parentnya dipilih, pilih parent dan lakukan crossover. Setelah itu didapatkan tadi ya, setelah crossover, jadi parent ini dilakukan seleksi, terus dilakukan proses crossover menghasilkan offspring, namanya offspring. Nah, terus dilakukan seleksi lagi, dapat masuk proses mutasi juga, namanya offspring ya, jadi offspring yang baru gitu. Nah, tadi setelah crossover ada mutasi, proses mutasi dari offspring yang hasil crossover. Nah, proses mutasi ini juga menghasilkan offspring yang baru, new offspring. Gitu. Nah, setelah itu
evaluasi ya. Ini dievaluasi. Ini ada proses sorting, penyortiran, mana yang minimal, mana yang maksimal. Nah, terus diseleksi atau dipilih. Nah, ini proses ini berulang-ulang ya. Proses 2, 3, 4 ini berulang-ulang sampai ditemukan solusi ya. Sampai kriteria solusi ditemukan. Nah, ini selesai berarti ya. Selesai. Itu prosesnya ya. Itu prosesnya. Jadi dari inisiasi populasi, terus diseleksi parentnya, yang mana yang mau dilakukan crossover. Setelah crossover dievaluasi lagi, lalu yang terbaik yang mana, terus dilakukan mutasi lagi ya. Dilakukan mutasi lagi sampai ditemukan solusi terbaik. Itu mungkin bisa jadi iterasi keberapa gitu ya. Iterasi pertama tadi kan ada seleksi parentnya, terus di crossover, terus dievaluasi lagi, terus dimutasi, terus didapatkan nilai solusi iterasi pertama. Nah, terus apakah sudah terpenuhi? Kalau langsung terpenuhi ya langsung selesai. Kalau belum terpenuhi ya lagi iterasi lagi di sini. Itu ya. Lalu selanjutnya tadi ya saya jelaskan lagi proses crossover. Nah, crossover itu bagaimana? Crossover itu seperti ini. Ada parent satu. Nah, tadi kan ada individu ya, individu inisiasi populasi, masing-masing ada individu. Katakanlah di sini ada 2 individu ya, 2 parent 1 dan parent 2. Dilakukan proses crossover, terus menghasilkan tadi apa? Offspring 1, offspring 2. Ya, kita contohkan di sini ya. Ada parent 1 itu punya anggota 01001101. Nah, parent 2 itu punya anggota 1110010, sama yang sebelahnya. Terus kita lakukan crossover, didapatkan offspring 1 dan offspring 2. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjalankan proses crossover itu. Yang pertama adalah itu single point crossover. Nah, itu prosesnya bagaimana? Ini kita bisa gambarkan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nol, 1, 0, 0, 1. Satu, 0, 1. Nah, single point crossover itu maksudnya apa? Single point crossover itu maksudnya apa? Maksudnya kita
tempatkan satu titik point, satu titik untuk crossover. Contohnya ini, saya gunakan titik di sini. Gunakan titik di sini. Nah, ini menghasilkan apa? Menghasilkan nanti offspring 1 dan offspring 2. Saya sudah tentukan titik di sini. Jadi titik crossovernya di sini ya. Jadi 1 2 3. Nah, yang kita crossover yang kita saling ganti itu adalah individu yang ini ya, 1 2 3 4 5 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini tidak diganti ya, masih tetap ini 0 1 0, terus dia tetap 0 ini ya, ini 0 0 0 1. Nah, ini menghasilkan offspring 1. Nah, offspring 2-nya dia tetap ini ya, 2 3, terus dia 0. Nah, ini 1 1 itu ya. Jadi yang diganti, yang dilakukan crossover itu hanya bagian ini saja. Dia saling ganti di sini. Itu kalau single point. Nah, ada lagi 2 point ya, 2 point. Ini tintanya kurang jelas. 2 point. Nah, 2 point. Yang kedua 2 point crossover. Nah, tadi saya gambarkan langsung ya. Nol 1 ini parent 1, parent 2-nya, parent 2-nya 1 1 1. Nah, kita bisa tempatkan ini ya, 1 2 3, ini titik ini, gambarnya kurang pas tadi, titik ini, lalu ada 2 di titik ini, yang di titik yang kedua ini. Nah, yang diganti yang mana? Yang diganti itu yang tengah ini, yang tengah. Berarti ini parent 2 menghasilkan nggak apa-apa lah. Menghasilkan ini tetap, terus ini di switch ya, ini sini, terus 0 tetap. Ini offspring 1, terus menghasilkan lagi offspring 2. Ini tetap, terus ini 0 0, ini 1, terus ini 0, ini 1.
ini offspring 2 itu yang ada 2 point crossover. Nah, selain itu ada multi point. Ada uniform crossover. Uniform crossover bagaimana ya? Dia ada generate ya untuk maskingnya, untuk uniformnya, bagaimana cara flip nilai yang di sini ya, gennya dia berdasarkan uniform. Maksudnya apa? Kita contohkan lagi. Dia ya, ini parent 1, ini parent 1, terus ini parent 2. Ini parent 1, parent 2. Nah, uniform kita seperti generate random number ya. Random number ini uniformnya atau maskingnya itu saya contohkan 1 0 1 1 0 1 1 0. Nah, ini menghasilkan apa? Kita bisa berikan rule ya. Ketika uniformnya 1, berarti dia gennya itu gen dari parent 1. Ketika 0 itu gen dari parent 2. Tuh ya. Kita coba generate offspring-nya. Nanti kalau di offspring yang kedua kebalikannya. Ya. Oke, untuk offspring yang pertama kita fokus di parent 1. Kalau 1 dia tetap karena pakainya pakai di gennya parent 1. Kalau 0, uniformnya 0, dia pakai gennya parent 2. Nah, ini parent 2-nya kan 1 ya, terisi. Oke, lagi. Kalau 1 dia pakai parent yang 1. Kalau ini tetap, berarti ini tetap, ini tetap. Ini kalau 0 itu pakai parent yang kedua. Ini berarti kosong ya. Ini kosong berarti. Kosong. Nah, ini 1 pakai parent yang pertama, berarti ini isi. Terus ini 1 tetap kosong karena pakainya parent pertama. Ini 0 pakai parent yang kedua, ini tetap kosong gitu ya. Jadilah offspring 1. Terus yang untuk offspring 2. Oke. Let's see. Aturannya dibalik ya. Kalau 1 dia pakai gennya atau kromosomnya parent 2. Kalau 0 dia pakai kromosomnya atau gennya parent 1. Oke. Sekarang uniformnya 1, dia tetap 1 di sini karena kan pakai kromosomnya. Ini kromosom ya. Setiap ini itu namanya kromosom atau gen. Oke, 0 dia pakai parent yang pertama, dia terisi. Ini 1 pakai parent yang kedua kan ini sama-sama terisi. Ini 1 dia pakai parent yang kedua, 0 sama 0 dia pakai parent yang pertama, berarti di sini 0. Oke. Lalu ini 1 dia pakai parent yang kedua, tetap kosong. Ini 1 pakai parent yang kedua. Ini 0 pakai parent yang pertama, berarti ini terisi. Jadilah offspring 2. Seperti itu ya. Jadi tadi ada cara untuk melakukan crossover. Itu ada single point, ada 2 point,
ada uniform tadi ya. Oke, untuk cara mutasi ya. Selanjutnya ada cara mutasi. Ada beberapa cara, ada bit flip, ada random resetting, ada swap, ada scramble, ada inversion. Bit flip itu apa? Bit flip itu seperti cara mutasinya, ini offspring yang akan dimutasi. Jadi ada gen ini 0 1 0 0 0 1 0 ya, umpamanya yang mau di flip adalah bit ini ya, berarti nantinya hasil mutasinya ini ya, hasil mutasinya 0 0 0 0 0 1 0 0, karena kan yang di flip ini aja bit flip gitu. Kalau ini berarti yang di flip kan berarti yang kedua ya, berarti tadinya 1 1 1 0 1 0 1 1, kalau di flip 1 0 1 0 1 0 1 1. Ini adalah offspring baru hasil mutasi gitu ya. Kalau bit flip, random resetting ya secara random dia mereset. Swap dia seperti saling mengganti ya, swapping ya, saling mengganti antara offspring 1 dan offspring 2. Scramble lah, secara acak dia mengganti, mau gen yang beberapa dia mengganti ke sini secara acak, secara random. Inversion ya seperti hampir sama seperti bit flip ya, diganti inversi atau ininya di inverse itu. Lalu ada cara tadi ya, sekarang dari crossover, mutasi, dan sekarang ada seleksi. Cara menseleksinya bagaimana? Ada random selection, ada turnamen namanya, ada roulette well. Oke. Nah, random selection ya tadi ya, hasil offspring, hasil crossover dan mutasi tadi itu di seleksi secara random, tidak melihat nilai fitnessnya. Kalau turnamen dia melihat nilai fitnessnya, di short, urutkan maksimal atau yang minimal. Roulette wheel itu seleksi juga seperti turnamen, cuman dia menyeleksinya seperti ini. Makanya ada berapa individu ya, ada 1 2 3 4 5. Nah, nanti seperti memutar roda itu ya, nanti yang terpilih yang mana, namanya yang satu, individu satu atau parent satu, nanti terseleksi itu parent satu gitu ya. Oke, itu penjelasan teori dari algoritma genetik ya, atau genetic algorithm. Kita sekarang coba ke contohnya ya, contohnya okay. Di sini. Nah, ini problemnya kita akan mencari nilai maksimal dari sebuah fungsi ini ya, sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 2. Nah, kita gunakan GA. Untuk yang pertama kita akan melakukan inisiasi populasi
Di sini nanti ada proses seleksinya. Inisiasi populasinya ini 01100 1100 ya, ini ada 4 individu, ada 4 parent ya. Populasinya gennya ini nanti diseleksi mana yang lebih dekat dengan fitness functionnya. Nah, kalau kita kan pengennya mencari nilai yang maksimal gitu ya. Jadi dia tadi dibatasi ya, dibatasi. Ini bisa nulis. Oh ini ada ini. Oh itu nggak bisa. Nah sini aja. Jadi kita ingin mencari nilai maksimum dari sebuah fungsi fx. Fungsinya apa? X pangkat 2. Nah, kita batasi x-nya itu dari 0 sampai 31. Nah, kalau direpresentasikan dengan biner, 0 itu kan 0 0 0 0 0. Kalau 31 kan 2 pangkat 5 ya, 2 pangkat 5. Oh sorry, ini 4 aja ya. Oke, sebenarnya 4. Oh 5 ya, 5 benar 5 berarti ini 1 1 1 1 1. Ini binernya, ini desimalnya. Ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, ini 1, 2, 4, 8, 16. Kalau dijumlahkan 31. Ya, seperti konversi bilangan biner ke desimal ya. Bilangan biner ke desimal. Jadi dibatasi nilai X-nya 0 sampai 31, mana yang paling maksimal hasil dari fungsi tersebut. Untuk inisiasi populasinya kita berikan ini ya, populasinya, inisiasi populasi awal, parentnya ada 4 parent ya. Kalau kita ubah ke bentuk desimal, ini 12, 25, 5, 19. Nah, ini fitness functionnya x pangkat 2 itu 144. Kalau ini 625, 255 dan 9, kalau 19 361. Ini benar ya. Ya, benar. Nah, probabilitasnya itu hasil fitness function dibagi jumlahnya. Jadi hasil X-nya dari individu 1 atau parent 1 dibagi jumlah hasil fitness function-nya, ketemu ini sama ya, hasil X-nya kalau ini dari individu 4 dibagi jumlah fitness function-nya, ketemu ini probabilitasnya. Ini kalau ini dalam persen ya, probabilitas ini ketemu. Lalu hasil perhitungan itu X dibagi rata-rata dari fitness function-nya ya. Rata-rata dari fitness function-nya, ketemu nilai hasil perhitungan. Nah, seleksi parent-nya itu seperti pembulatan ya, ini ke atas 0,4 kita bulatkan ke 1, 2 ke 2, 2,16 ke 2, 0,0 sekian ke 0, 1,2 ke 1. Nah, nanti ini kita bisa jadikan nilai untuk menseleksi parent mana yang akan kita gunakan lagi untuk proses crossover. Nah, kalau ini 0 ya, berarti parent ini kita tidak gunakan lagi karena hasilnya 0 ini ya. Nah, ini 0. Atau
kita bisa lihat saja probabilitasnya 2%, paling kecil, nggak usah digunakan lagi itu parent, nggak usah dilakukan crossover dan mutasi lagi, dia sudah kalah, dia sudah terseleksi. Proses alam ya, seperti proses alam itu dia sudah kalah. Nah, untuk parent yang kedua kita gunakan 2 kali karena dia probabilitasnya paling bagus nih. Jadi kita gunakan 2 kali untuk proses selanjutnya apa? Crossover dan mutasi ya. Lalu selanjutnya kita ke crossover. Ya. Ini parentnya di sini ya, kita parentnya di sini. Nanti kita crossover dan menghasilkan offspring. Nah, kita pakai 2 cara crossovernya, pakai dua poin ya, 1 poin, sorry, 1 poin. 1 poin ini maksudnya poin keberapa ya? Kalau ini ke 4, jadi 0, 1, 1, 0. Nah, yang di crossover dengan parent yang kedua itu bit yang kelimanya. Jadi poinnya kan di sini, poinnya di sini, poinnya di sini. Oke, jadi menghasilkan offspring satunya 0, 1, 1, 0 karena di sini poinnya di bit keempat, jadi dia flip. Untuk flipnya dengan parent yang kedua itu yang di bit kelimanya, ini jadi 1 gitu ya. Lalu untuk offspring yang kedua tetap 1100, terus karena poinnya di bit keempat, jadi dia flip bit kelima ya. Jadi ini harus awalnya 1 jadi 0, ini flip nih ya. Jadi menghasilkan offspring 11000 itu ya. Untuk yang parent ketiga dan keempat, dia crossover poinnya itu di poin ketiga, jadi cuma di sini ya, 110 gitu, terus 01 nya kita flip dengan parent yang keempat, jadi menghasilkan offspring 110 di flip 11 di sini. Nah, kalau yang offspring yang keempat 100 di flip ke sini dari parent 3 ke 4, 10001 itu ya. Kita dapatkan offspring hasil crossover. Kita ubah ke nilai desimal, ini 13, 24, 27, 17. Nah, kita cari fitness functionnya. Fitness functionnya tadi X pangkat 2, kita dapatkan yang paling maksimal 729. Nah, kalau tadi yang paling maksimal berapa? 625 ya. 625, terus ini 729. Nah, ini kan 729 lebih dari 625. Jadi setelah dilakukan crossover, dia didapatkan fitness function 729, yang mana kan kita mencari nilai yang maksimal gitu kan. Nah, ini baru crossover sudah dapat lebih. Setelah crossover kita lakukan proses mutasi ya. Jadi offspring hasil crossover tadi kita lakukan mutasi. Jadi kita copy ke sini, lalu lakukan mutasi dengan flip ya, dengan flip, bit flip berarti ya, bit flip. Uniformnya 10000, kalau ini 000, 000, kalau ini 00101. Nah, berarti kalau yang satu itu yang di flip. Nah, kalau ini 01101, uniformnya 1000, berarti yang di flip cuman bit pertama ini. Menghasilkan 11101. Gitu juga yang lain. Kalau yang ini kan tidak ada yang di flip, tetap sama ini sama. Karena ini uniformnya 0 semua. Nah, kalau yang keempat itu uniformnya 00101, jadi yang di flip itu bit ketiga ini jadi 1, bit kelima ini dari 1 ke 0. Nah, ini menghasilkan offspring yang baru. Nah, offspring yang baru kita lakukan diubah ke desimal dan dicari fitness functionnya. Nah, setelah dicari fitness functionnya, kita dapatkan hasil maksimalnya adalah 841. Nah, didapatkan ini
hasil dari mutasi itu didapatkan nilai fitness function 841, yang mana lebih baik dari 729, kan kita nyarinya yang maksimal, dan lebih baik dari 625. Nah, hasil new offspring tadi kita masukkan ke sini lagi, dicari lagi, terus di crossover lagi, dimutasi lagi sampai nilai maksimal yang bisa dicari. Nilai maksimal yang bisa dicari untuk fungsi X pangkat 2, di mana nilai X-nya itu 0 sampai 31. Nah, X-nya itu berapa nanti? X-nya itu berapa? Dia ini ya untuk contoh pencarian nilai maksimal dari fungsi ini. Nah, kalau di sistem kontrol cerdas bagaimana ya? Kita seperti mencari nilai yang terbaik untuk dikeluarkan sebagai nilai atau sinyal kontrolnya. Nah, kalau kemarin kita sudah mencoba MPPT PNO, mencoba MPPT PSO. Nah, kalau dari GA ya, dia nanti mungkin menghasilkan duty cycle yang bisa menghasilkan power paling maksimal itu di iradiasi tertentu itu dengan cara tadi ini ya, inisiasi populasi, terus dicari fitness functionnya, terus di crossover dan dimutasi terus itu sampai kriterianya terpenuhi. Ya mungkin itu ya untuk algoritma genetika, teorinya seperti itu tadi, dan ini saya contohkan di Excel. Mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan lewat WA ya, tidak apa-apa, atau lewat Elena gitu ya. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.